mewarnai sejarah Jepang di Gedung Papa. Ikutin terus ya. Bye-bye. Jadi Pak, kami dari perwakilan siswi SMK Negeri 1 Provinsi ingin mengetahui sejarah tentang bangunan Gedung Papa bekas peninggalan Jepang ya Pak? Belanda. Ya. Kira-kira berdirinya itu sekitar tahun berapa ya Pak? Berdirinya itu waktu dulu tapi saya tidak tahu persis Mbak. Cuma mbah-mbah dulu itu cerita sama saya, itu berdirinya tahun 1919. Itu bangunan Belanda masuk Kabupaten Grobogan, ini bangunan pertama. Jadi paling tua di sini. Ini bangun pertama, terus kan sana ada stasiun, bangun stasiun, perumahan kereta api, banyak bangunan Belanda. Kalau Jepang itu tidak ada peninggalan, bangunan tidak ada. Peninggalannya ya hanya cerita tadi, kan ada itu. Terus kira-kira bangunan ini tuh dulunya gimana ya Pak? Sejarahnya tempat bekas apa atau? Ini dulu katanya itu ini buat markas besar Belanda. Belanda itu kan terus mungkin waktu di sini mungkin juga agak lama. Terus dijajah Jepang. Jadi ini bangunan itu bukan peninggalan Jepang, peninggalan Belanda. Jepang masuk itu nyerang Belanda, itu dulu situ ada gedung. Itu dibom dari atas, kobong. Dihancur Pak? Hancur semua, sampai sekarang kan tidak dibangun lagi. Yang tidak bisa kobong itu sini, ini dibom tidak apa-apa. Jadi dulu itu yang sebelah sana itu gedung tapi gudang senjata. Jadi dibom dari atas juga meledak. Bisa ini. Ya itu bukan bangunan Belanda itu. Ini juga bukan Belanda. Gapura ini bukan Belanda. Bangun baru. Ini bangunan baru kan, waktu dulu ini itu kan mau dibuat museum. Jadi buat wisata. Nah ini bangun Gapura. Ini dulu ada tembok pagar mubeng tapi sudah rontoh semua. Itu bangunannya sendiri itu malah bangunan 95 sekarang sudah hancur. Ini Belanda tahun 1919 sampai sekarang masih kokoh. Kira-kira kenapa Pak nggak jadi tempat wisata, itu penyebabnya apa ya? Penyebabnya soalnya waktu dulu itu katanya ada yang rencana mau membuat museum ini itu terus meninggal dulu. Jadi gantinya tidak lagi dilanjutkan, malah sampai sekarang seperti ini nyangkrak, tidak karuan. Terus ini kan bangunannya kan udah kosong dari lama. Nah Iya. itu isinya itu kira-kira ditaruh mana ya Pak? Ini kan Isinya dulu kan mau dibuat museum mungkin kan sudah banyak. Ini ditaruh di rumah dinas Padang yang sekarang. Itu mungkin kalau dulu masih ini, nanti kalau mau dibuat museum lagi mungkin di bawah sini. Berarti gedung ini tuh dibangun sama Belanda dulu? Iya, itu kan mbah dulu ikut kerja, bukan bangun, yang bangun itu Belanda. Pekerjaannya orang Indonesia, disuruh bangun, yang nyuruh Belanda. Kerja paksa itu Mbak. Tidak berani, akhirnya saya yang mati. Ini bagian apa ya Pak? Ini ruang kamar. Ya. Di sini ruang keluarga. Ya ini ruang tamu, ruang utama. Ya. Ini kamar. Ini masih ada ranjang kosong. Kenapa nggak ditaruh di dinas sekalian Pak? Kenapa harus Mungkin tidak mau. Ya kalau sana tidak ada dipakai. Dan apa? Nah ini boleh masuk Pak? Boleh, silakan.
Itu jalan yang masuk, jalan keluar dari sini. Iya, dulu kan itu taman. Iya. Pintunya masuk, pintu keluar tuh lewat sini. Selanjutnya kita naik ke atas untuk melihat keadaan gedung Papa di lantai 2. Ke bangunan Belanda. Itu yang bawah bangunan Belanda, Pak? Mana? Yang itu? Iya, ini bangunan Belanda. Ini satu paket sama ini. Bangunnya ya sama, bareng. Cuma itu pakai kayu, ini enggak. Ini bangunannya benar-benar nggak ada yang kayak diperbaiki gitu, Pak, perbaikan? Enggak ada. Benar-benar masih asli. Perhutani itu enggak mikirkan aset enggak. Dia hanya dilepas gitu saja. Ini kalau bangun zaman sekarang, kalau bangun seperti ini biayanya berapa ratus aja. Ini sebetulnya kalau dirawat bagus. Ya dijadiin apa tuh? Iya. Ini kemarin tuh tahun 2019 ini mau dibuat wisata, dibuat museum ini. Tapi terus ada corona itu tidak jadi. Iya, sampai sekarang malah dulu itu yang mau membuat itu sebetulnya malah itu enggak yang punya Candi Jubli. Oh, Iya. Jadi tadi yang corona terus Yang corona sampai sekarang malah enggak jadi. Ini kalau nggak ada tugas juga kita nggak tahu Pak di sini. Iya. Peninggalan kayak gini. Ini banyak Mbak yang itu kan setelah Mbah Sukamti masuk di internet itu kan dari mana-mana penasaran terus ke sini. Ini terus rame. Gimana kalau foto album itu sebelum Mbah Sri Sukamti ke sini buat foto album, tapi SMA 1 dan SMA 2 yang sering memakai sini. Terus yang kemarin itu waktu corona kedua, corona terakhir itu kan pertama kan sudah izin ke sini Mbak, banyak izin ke sini tapi terus liburkan, tidak ada yang masuk, tidak ada foto album. Setelah itu ada tahun 2000 itu kan 2020 pertama, awal 21 di sini itu sampai jam berapa itu enggak, belum itu sampai berapa bulan itu ramai terus. Wong satu kabupaten Grobogan itu kesini semua, swasta maupun negeri. Terus yang dari sana Gemolong, Sumberlawang ke sini, Juwangi ke sini. Jadi saya mau jadwal tuh bingung. Ya kadang-kadang kan datangnya seperti ini, jamnya kok hampir sama ini loh. Biasanya jadwalnya gini, kalau yang mau di depan dulu silahkan, kalau sudah kosong ganti gitu. Kalau tidak gitu tidak bisa Mbak. Beberapa sekolahan ke sini. Monggo. Kalau tulisan itu mungkin ini kalau sejarahnya saya tidak tahu. Cuma waktu dulu ini memang peninggalan Belanda atau Pahin yang meninggal tadi saya tidak tahu. Ini sudah ada lukisan ini sejak dulu. Ini lukisan ini kan ibu-ibu menggendong rampan. Itu saya juga heran Mbak. Mungkin kalau saya cerita mungkin Mbak ya pertanyaan enggak? Ya. Itu dulu itu ada di sana, pindah di sini, pindah di situ. Itu pindah sendiri Pak? Ya saya nggak tahu. Pindahnya itu nggak tahu saya. Nah ini dulu kan di situ, terus ke sini, terus waktu berapa tahun itu di sini. Padahal ini kan nggak ada pakunya. Maka ini dulu ini itu tidak ada yang memindah sama sekali. Kalau orang luar tidak berani memindah. Saya juga tidak memindah. Saya itu juga heran kok kadang-kadang di situ, kadang-kadang di sini. Itu dulu pertama tuh memang di sini. Di sini, tapi pakunya tidak ada. Dulu itu ada di sini. Kalau ada orang yang tanya
kok pindah ke sana. Kalau di sini memang dulu lukisan banyak ya, barang-barang antik banyak, lemari. Itu tempat itu seperti itu ada 7, mungkin lebih. Ini penuh ini ada 4. Di sini ada 3. Yang di sini ada 4. Sama yang juga sama tadi itu 3. Ini kan akhirnya dulu kan masih bersih-bersih, sepeda masih bersih. Itu ada yang itu di kasur. Itu orang manusia atau apa? Bukan manusia. Kalau manusia kan orang tahu. Oh, yang tahu cuma Bapak aja. Iya. Kalau itu yang tahu itu Pak DM, itu tahu yang ada yang hidup di sini, terus saya disuruh buka, suruh bakar kasurnya. Tapi masih baik-baik saya kasihkan orang. Ya ada yang saya bakar, ada yang saya kasihkan orang. Dulu kan katanya tempat itu dijadikan budak untuk menyelesaikan para Jepang. Iya, para Jepang. Itu Iya. Nah itu Mbak Sukamti dulu kan waktu di syuting kan juga cerita seperti itu. Mbak Sukamti itu katanya itu waktu umur baru 9 tahun. Jadi dibawa ke sini suruh cerita. Itu yang saya lupa namanya itu lupa. Iya. Ya sekarang itu mbaknya kemana? Sudah meninggal. Meninggal. Oh iya. Sudah meninggal. Kalau masih hidup rumah jauh enggak itu dari Jakarta. Enggak itu kan dari Jakarta. Iya. Itu hanya orang satu. Itu kalau udah artis itu mahasiswi. Dia mau menulis itu artikel. Nah waktu itu kan saudaranya Mbak Sukamti itu ada di sini. Itu kalau belakang BRI dicari situ katanya masih hidup. Terus dicari-cari itu alamatnya kalau tidak di Cilacap itu di Purwokerto, terus dijemput dibawa ke sini. Itu sampai 3 kali dibawa ke sini. Itu tahun 2015 itu masih disyuting di sini. 2017 mungkin meninggal itu tahun 2017. Berarti dulu dijadikan budak itu dari umur kecil ya? Iya, umur 2 tahun. Itu banyak penyiksaan budak. Kalau zaman Belanda itu juga ada, tapi kan bukan seperti Jepang. Kalau Jepang kan kejam. Jadi juga waktu disuruh memeriksa itu juga menjatuhkan korban ya Pak? Iya, jatuh korbannya ada yang mungkin kan ada yang tidak mau berusaha, kan dulu disiksa. Itu ruangnya di bawah sana. Nanti kalau dari sini saya ruangnya. Itu kan Mbak Sukamti cerita ada di internet itu kan sini terus dari Bandung dari Jakarta ini hanya ke sini itu ingin tahu gedung ini aja. Kan kalau Bandung Jakarta kan jauh, Surabaya, Jogja. Kalau akhir-akhir ini yang banyak itu membuat konten. Tapi kalau penelusuran semacam perusahaan itu belum pernah ya Pak? Apa? Kayak uji nyali itu belum pernah ya Pak? Ini dulu waktu tahun 90, kalau tidak 95 ya 96. Itu mau dibuat uji nyali sama Trans 7. Tapi petugasnya malah tidak berani. Oh iya. Itu kan siapa yang berani waktu itu kan mau dibayar 1.500.000. Saya aja sering hidup di sini. Dulu kan itu lampu-lampu kan masih menyala. Tempat tidurnya masih bagus, kasurnya masih baru-baru, masih bagus. Namun, waktu itu ada kejadian enggak? Itu orang perempuan satu, juga orang sini. Itu ide mau foto ke dalam orang satu, saya kan juga curiga. Itu bawa pacar, itu suruh lompat jendela masuk. Mungkin dibawa ke sini. Dan dari sini itu sampai atas sana, itu pintu itu tidak ada yang kunci. Itu kekunci semua. Kekunci. Jadi kalau ada orang pacaran di sini pasti ketahuan. Nah waktu dulu ada itu ya bukan dulu Mbak ya, kira-kira tahun 2000
16-an ya. Itu anak sekolah ya seperti jenengan contoh setu itu harus itu pakaian angka itu orang dulu sini pokoknya sekolah kalau jadi itu orang 9 kan perempuan laki-laki nah mungkin sini adanya kan baru-baru masih kasusnya masih baru mungkin apa itu entah apa saya tidak tahu itu semua ada yang kesulitan sampai tapi kalau ada di rumah orang tuanya kesini itu marah-marah sama saya dimarahin tapi saya diam aja. Terus saya hanya tanya, "Ibu jangan kok ngetot niku kesurupan rezeki. Niku nggih bentar. Niki wong lupa dene kiai Ndeman niku karen. Niku sami panjenengan pripun jenengan ngetot mboten kula nandhangi. Padahal niku ana kula jam 12. Pak kula badhe kok niku enggak niki jam 12 enggak waktune mundur. Mengke mawon kan mundur. Kula kan nggih Pak. Niku dilarang nek tak mlebu. Terus dikira kejadian niku wau dadi ngamuk-ngamuk sareng niku pun kata-kata to. Kula ngaten dulu jenengan ngendikan sampun rampung kula ngoten. Kula tak gentos ngomong. Niku sakjane niku sing salah niku kula apa putrane jenengan. Putrane jenengan mun kula kandhani enggak mungkin nek kan jenengan mune wane lah nopo gitu percaya niku ana lah nopo ya nang monggo mbak siku tanggung dhewe kan jenengan. Dan niku daerah sekinet yang mriki niku koncone kan yang mriki dijak mriki terus kula kendang. Mas tulung diundangke kanca mau nek ana niki kali sepuhe dadi sepuhe kuwi nggih cocok nggih Mbah anu dulu 1000 mriki niku nggih nek ngoten niku menyangkake bapak sing mriki gitu. Jadi itu kesurupannya dari sini apa? Sudah di rumah. Jadi kesurupannya iya, kalau di sini berarti kan tanggung jawab saya. Iya. Kalau di rumah saya sudah misalnya ke sini, di sini itu kan saya kan sudah bilang terus ikut tanggung sendiri. Misalnya di sini langsung kejadian tanggung sendiri. Tapi kalau memang di sini kan juga saya tetap saya tolong. Mungkin waktu dulu pas kesini tuh dia diikuti oleh salah satu makhluk di sini ya. Di sini kan kata. Iya. Gitu. Ya enggak sing awal iki awal anu antem bapak. Nggih, nek katanya sing budi mawon mungkin kali iki. Ya, tadi ada salah satu anak dari kelas kuliner. Dia bisa merasakan kalau di sini tuh ada aura-aura yang negatif. Lah, dia itu awal sing ketulungan aku. Dan iki siang enggak ketiga dan jenengan musim hujan mriki jenengan mungkin bisa saged buka. Karena kan hujan kan hidup juga ya. Karena terang itu kan sebabnya lihat. Itu masalah kan dikosongin itu masalah yang dulu itu kan sehingga ini kecelakaan itu tahu kan satu atau tidak dulu tahu. Itu kan AGM itu keluarganya itu pembantu bapak ibu anaknya salah itu bulan pembantu bapak ibu korban itu mungkin ada yang langsung membantu dakwah yang betul itu ya itu kan kalau dikait-kaitkan dan itu merupakan itu mungkin bukan ada sesuatu yang itu. Kampung kan peninggalan Belanda tidak dipakai saya itu. Jadi industrial. Berarti tempatnya tuh dulu di sini ya? Iya. Disiksa. Ini buat penyiksaan zaman Belanda dekat sini. Penggantian itu zaman PKI itu juga di sini. Sini itu dulu katanya juga basisnya PKI. Basisnya PKI. Entahlah kalau jajan. Tapi ini sudah tidak ada semua ini. Ini kan ada kembang-kembang itu kecil-kecilan.
Ini kan mau dibeli orang terus, tapi saya nggak beli. Lihat di sini. Di rumah nenekku juga ada kayak gini Pak, cuma Iya. beda. Ini ubinya ya asli ya Pak ya, masih asli ini. Ini baru Mbak, ini udah zaman Jepang, ini ketut kobong. Terus sini itu sudah tidak ada. Nah ini, tapi waktu dulu aslinya juga ada seperti ini. Jepang, sini ada gedung, gedung Jepang, ini katut, tinggal gedungnya ini. Terus ini dibangun lagi. Kalau podium ini juga baru apa? Ini sudah lama, ini kan tidak boleh dilepasi, tidak boleh. Tidak boleh. Ya seperti dulu. Berarti tidak pernah dicuci juga ya Pak? Tidak pernah, dulu saya cuci, tapi ada yang dia itu tidak. Nah ini dulunya apa Pak kalau ini baru? Dulunya apa? Sebenarnya seperti ini, cuma ini corongnya kan pasangan sudah setelah itu ya sama. Cuma dulunya itu kan ini ketut kebakar, terus ininya itu dibangun lagi. Sininya kalau sini mungkin enggak ding, ini mungkin tidak mungkin kobong kalau di sini ininya. Yang jelas sih yang sini itu kobong gitu. Dibangun lagi, tapi dibangun lagi juga sebelum merdeka. Waktu Jepang masuk, kan terus ada Belanda masuk lagi, itu dibangun seperti ini Pak. Kalau peninggalan Jepang itu enggak, ini bukan peninggalan Jepang. Peninggalan Belanda. Kemarin itu kan ada yang menanyakan peninggalan Jepang itu ada. Bukan, ini bukan peninggalan Jepang, ini peninggalan Belanda. Kalau peninggalan Jepang itu apa? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Iya. Kalau itu Pak? Ini tempat air dulu, ini kan enggak air. Masih bisa. Ya sekarang nggak dipakai. Ini apa Pak? Pawon. Pawon. Pawon zaman Belanda. Ini di bawah ini kan tempat kayu. Iya. Berarti pawon itu udah dari zaman dahulu ya? Zaman dahulu. Ini memang kelihatan dari zaman dulu. Kalau ini tempat apa Pak? Ini tempat penucian piring. Oh, asli. Waktu dulu Pak, asli dari dulu. Ini dulu kan juga lurus, nah ini kan sudah tanahnya gelap. Kalau ini apa Pak? Nah ini dulu ya bukan itu ruang keluarga. Ini. Tapi sekarang kan sudah rusak semua, tidak ada berani. Malam pun dia ada lampu Pak? Lampu ada kalau sini. Kalau di dalam sana tidak ada. Ada. Yang teras itu ada, saya kasih yang itu. Tapi kalau di dalam itu kan tinggi-tinggi, saya tidak bisa. Oh yang dimaksud sumur tadi tuh yang itu ya Pak? Mana? Yang tadi Bapak bilang sumur. Ya sumur itu juga zaman Belanda. Kalau itu masih dipakai. Ya udah Pak, gitu aja. Iya. Makasih ya Pak ya sebenarnya. Iya. Dari kami perwakilan SMK buat tugas menyelesaikan sejarah. Ini kami ada sedikit bingkisan buat bapaknya. Kok malah cukup bingkisan lah. Enggak. Ya enggak apa-apa Pak. Makasih ya Pak ya. Iya, saya juga makasih Mbak. Makasih banget buat Enggak bapaknya. Kalau mau foto-foto lagi enggak apa-apa. Iya Pak, yang ini. Depan paling sebelah barat ini jangan dimasuki. Sana itu sudah tidak ada pintu, pintunya sudah hilang semua. Jadi kamar-kamar itu sudah terbuka semua. Cuma yang satu yang sebelah, pokoknya yang dari kan
hadapnya ke sana. Ruang paling depan, paling kanan sini jangan masuk. Kalau masuk itu, tapi kalau ruang biasa yang lain-lain tidak apa-apa. Sama sumur jangan masuk sumur. Itu banyak kejadian. Dulu itu banyak mahasiswa ke sini rumah desa itu tidak masuk sini tapi dilanjut situ. Itu ikut pulang ke sana semua. Panik. Dan akhirnya dicarikan orang tua suruh mengembalikan. Kalau tiap malam itu kejadiannya Bapak yang pernah lihat itu apa sih? Kalau malam ya banyak Pak. Sering ya Pak? Sering yang dari sana itu ada seperti di Banggaris, ada yang orang tinggi-tinggi itu seperti itu perguruan silat, pakaiannya hitam-hitam itu banyak. Terus yang badannya orang tapi kepalanya seperti kerbau itu ada. Yang mukanya rusak itu ada. Orang yang tidak bisa jalan itu ada. Ini tuh banyak Mbak kalau malam. Tapi itu ganggu nggak Pak? Enggak. Oh enggak. Tergantung Kalau- orangnya. Iya kalau tergantung orangnya, kalau orang dari luar sana sudah beres ini tidak ada apa-apa nih langsung dicegat. Dulu kan ada dari Jogja, itu malah dari Jogja. Itu katanya orang pinter masuk di situ tidak izin saya biarin aja. Akhirnya suruh keluar, orangnya itu mengikuti sampai dia itu tidur di tempat temannya di Bolo. Itu mengikuti ke sana. Terus kembali ke sini lagi itu masih diikuti. Terus mau pulang dari sini kan masih mengikuti kan. Terus saya bilang Mas, jenengan ampun kunduriin kan. Itu turun semua. Terus akhirnya kalau itu turun lebet yang kan. Itu tahun 2019. Itu zaman dari corona itu mesti kata itu. Mesti penasaran atau itu. Karena di padus nopo itu kata. Tapi kata-kata yang betul diwakil. Gih, Mbak, gih. Terima kasih ya Pak. Gih, Mbak. Halo teman-teman semuanya, jadi tadi itulah cerita singkat yang diceritakan oleh bapaknya mengenai sejarah Jepang dan Belanda di Gedung Papa. Kemudian kali ini kita ganti mencari sejarah Jepang dan Belanda di Stasiun Gundi. Stasiun Gundi diresmikan pada tanggal 10 Februari 1870. Stasiun Gundi merupakan bagian dari jalur kereta api segitiga Brumbung, Gundi, dan Gambringan. Stasiun Gundi memiliki bangunan bergaya arsitektur Indies Empire. Secara keseluruhan, kondisinya terawat baik, terutama di bagian muka. Sementara itu, ruangan inti Stasiun Gundi masih terlihat asli. Di Stasiun Gundi, gaya ini nampak jelas, terutama pada tampak depannya, khususnya pada kanopi yang menaungi pintu masuk utamanya. Sekian vlog kita hari ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye. Love you.